ya, check out duhur, kemudian sampai Mekah malam, langsung umroh. Besok paginya jamaahnya hilang guys, dan itu sampai hari ini nggak akan saya lupa, karena pertama kali bawa jamaah terus hilang. Dan ternyata setelah dicari-cari bukan hilang, tapi emang sengaja menghilangkan diri. Jadi sengaja jamaahnya itu pergi meninggalkan rombongan karena udah janjian sama saudaranya di Arab sana ya. Dan itu membuat kami jadi keder guys, dan akhirnya mau nggak mau tetap harus pulang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Agus Al-Fajri. Teman-teman penonton, saya doakan mudah-mudahan kalian hari ini, detik ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, juga mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Guys, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian guys. Jadi udah banyak nih pertanyaan yang masuk dan belum sempat saya jawab, dan akhirnya jawabannya mau saya buat video ya, tentunya di video ini. Jadi kalau kalian penasaran dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman, ikut terus video ini sampai selesai ya. It's different. Dan langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini dari Muhammad Nazril. Pertanyaannya, Ustadz, mulai kapan? Mulai dari kapan kerja di travel umroh? Nah, saya mulai kerja di travel umroh itu sekitar tahun 2017. Ya, jadi mungkin udah berapa tahun ya? 7 tahun. Berbicara 7 tahun, itu ada Kang Abdur ya, setelah 7 tahun di Arab. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman, dari 2017 sampai 2024, kurang lebih 7 tahun, itu banyak suka dan duka menjadi tour leader atau pembimbing umroh guys ya. Sukanya banyak, dukanya juga banyak. Alhamdulillah lah, sangat menyenangkan menjadi tour leader atau pembimbing umroh. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Sarah Idrus. Kalau jadi tour leader umroh, apa saja yang harus disiapkan? Nah, untuk jadi tour leader umroh itu tentunya kalian harus punya ilmu ya guys. Ilmu di sini itu ilmu traveling ya, karena kan kita ada ke bandara dan ke beberapa tempat-tempat tour. Nah, karena ini umroh berkaitan dengan ibadah, maka yang kedua harus juga punya kemampuan fikih umroh ya, tata cara ibadah umroh, hukumnya, wajibnya, sunnahnya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, karena umroh itu kita pergi ke negara Arab yang dimana di sana itu mereka itu berbicaranya bahasa Arab, maka harus punya kemampuan bahasa Arab, atau paling enggak punya kemampuan bahasa Inggris juga guys, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, kemampuan kemampuan melayani, mungkin ya, melayani, terus ngomong gitu ya, membantu, karena kita itu datang ke Tanah Suci itu bukan sendirian tapi bersama jamaah. Nah, sementara jamaah pasti punya kebutuhan. Nah, itu harus kita bantu guys. Jadi seperti itu ya, kurang lebihnya ya, apa saja yang harus disiapkan oleh tour leader atau pembimbing umroh. Selanjutnya, bagi tipsnya dong Ustadz, pengen jadi tour leader umroh seperti Ustadz Agus. Allahu Akbar. Tipsnya apa ya? Ya, minta sama Allah ya, minta sama Allah, berdoa sama Allah. Kemudian selain itu harus berikhtiar. Nah, ikhtiarnya lewat apa? Ikhtiarnya itu dulu yang saya lakukan itu di Kabupaten Subang, itu ada sekolah tour leader. Nah, saya ikuti
pelatihan sekolah tour leader itu guys ya, dan alhamdulillah setelah pelatihan itu banyak ilmu, banyak wawasan yang bermanfaat untuk seorang tour leader. Dan terus setelah ikut sekolah itu ya alhamdulillah diberi kesempatan untuk berangkat, dan setiap keberangkatan terus belajar, jangan pernah bosan karena selalu ada hal yang baru di perjalanan umroh ya, apalagi ke sana itu kita bukan hanya jalan-jalan tapi ada ibadahnya. Ya mungkin itu ya jawabannya. Terus jawab pertanyaan yang selanjutnya, berapa gaji pembimbing umroh? Waduh. Em, Pertama kali ngebimbing umroh itu kalau tidak salah gajinya 500 real ya guys ya. 500 real itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 2 juta ya. Itu sekali berangkat ketika awal kali membimbing. Dan sebetulnya walaupun gajinya itu 500 real, sebetulnya mungkin gajinya lebih besar daripada itu. Kenapa? Ya karena kita naik pesawat, pergi ke sana udah nggak bayar. Kita 9 hari di sana juga nggak bayar. Terus kita bisa ibadah di sana, di Mekah juga nggak bayar. Jadi mungkin gajinya itu lebih besar ya, mungkin tapi nggak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kesempatan kita bisa berkunjung ke tanah suci Mekah dan Madinah. Dan kalau sekarang ya alhamdulillah ya guys, setiap tahun ada peningkatan ya, udah nggak 500 lagi. Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah ada rezeki ya di situ. Nah, kemudian enak ya pulang pergi umroh terus, setahun bisa berapa kali Bang? Ya kalau enak, dibilang enak ya enak memang alhamdulillah ya seperti itu. Tapi mungkin tidak seenak yang dibayangkan oleh teman-teman ya, teman-teman penonton terutama. Karena kita itu ke sana bukan bawa diri sendiri, tapi kita itu bawa jamaah, bawa banyak orang yang mana harus kita jaga, harus kita pastikan istirahatnya, makannya, fasilitasnya, ibadahnya ya. Jadi memang eh, enaknya mungkin kelihatan dari luar enak, tapi sebetulnya tanggung jawabnya itu luar biasa guys ya. Keselamatan jamaah dan lain-lain itu luar biasa. Makanya perlu ilmu yang cukup juga untuk menjadi pembimbing umroh. Setahun bisa berapa kali Bang? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah di kita itu pembimbingnya ada 5 orang, jadi setiap bulan alhamdulillah ada keberangkatan, kita rolling gantian ya. Kalau saya udah berangkat nanti temennya lagi, nanti kalau udah semua baru saya lagi ya. Alhamdulillah lah setahun bisa 2 sampai 3 kali ya seperti itu. Kemudian city tour paling seru di mana Ustadz? City tour paling seru itu hampir semuanya seru ya. Mau di Mekah, mau di Madinah, itu tuh semuanya seru menurut aku ya. Karena apa? Karena setiap tempat yang kita kunjungi itu punya nilai sejarah masing-masing ya guys ya. Jadi kalau paling seru ya seru semua ya. Jadi dan kalau mau tahu bagaimana keseruan city tour di sana, yuk segera pergi umroh ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa pergi umroh dan bisa city tour di sana di Mekah maupun di Madinah. Kemudian saran pesawat untuk pergi umroh yang nyaman dan harga terjangkau Bang. Nah, kalau untuk pesawat itu ada 2 jenis ya teman-teman. Yang pertama direct itu penerbangan langsung dari Indonesia menuju ke Saudi gitu. Dan yang kedua itu yang transit. Transit itu jadi pesawat dari Jakarta nggak langsung ke Saudi, mampir dulu di negara lain. Contoh misalnya kalau pakai kemarin terakhir saya pakai AirAsia. Jadi transit dulu di Malaysia, nanti dari Malaysia baru lanjut ke Jeddah. Ada juga misalnya kalau pakai Oman Air berarti nanti transit di Muscat, dari Muscat nanti lanjut ke Jeddah. Ada juga yang transit misalnya kemarin pakai Egypt Air. Transitnya di Kairo, nanti dari Kairo baru ke Jeddah. Banyak deh pesawat-pesawat transit ya, seperti
Qatar ya, terus Emirates, Etihad, banyak banget deh pokoknya. Jadi kalau yang nyaman tentunya yang direct ya, karena bisa hemat waktu, nggak harus transit, tapi tentunya harganya yang direct itu tentunya lebih mahal dari yang transit. Jadi teman-teman ya plus minus ya. Kalau yang udah sepuh-sepuh ya enaknya sih naik yang direct. Kalau yang masih muda-muda, yang masih pengen cari tahu tentang explore perjalanan umroh, bisa coba pakai pesawat transit karena harganya emang lebih murah dari yang direct guys. Gitu ya. Terus selanjutnya pengalaman pertama bimbing jamaah umroh gimana Ustadz? Aduh, ini yang nggak akan saya lupa ya guys. Jadi pertama kali bimbing umroh itu langsung bawa jamaah 40 orang. Dan itu kalau nggak salah saat itu ke Madinah dulu ya. Dari Madinah baru ke Mekah. Nah, hari pertama sampai di Mekah itu kehilangan jamaah guys. Jadi kalau Madinah dulu baru Mekah itu pasti nyampe Mekahnya itu malam, karena dari Madinah kan siang ya, check out duhur, kemudian sampai Mekah malam, langsung umroh. Besok paginya jamaahnya hilang guys. Dan itu sampai hari ini nggak akan saya lupa, karena pertama kali bawa jamaah terus hilang. Dan ternyata setelah dicari-cari bukan hilang, tapi emang sengaja menghilangkan diri. Jadi sengaja jamaahnya itu pergi meninggalkan rombongan karena udah janjian sama saudaranya di Arab sana ya. Dan itu membuat kami jadi keder guys. Dan akhirnya mau nggak mau tetap harus harus pulang ke Indonesia. Tadinya dia niat jadi bekerja tapi lewat lewat rombongan umroh. Nah itu berbahaya sekali guys. Itu bisa membuat dia terancam tentunya ya, karena nggak pakai visa kerja, pakai visa umroh. Terus yang kedua membuat travel juga terancam, dendanya luar biasa ya guys. Itu pertama dan tak pernah terlupakan. Luar biasa. Sampai lemes saya waktu itu ya, dengkul semua lemes, apalagi pengalaman pertama. Allah Akbar, luar biasa. Oke guys, kita lanjut ya. Kemudian sepil tempat belanja murah di Mekah Madinah. Insya Allah saya mau berangkat umroh bulan depan. Eh, Kalau di Mekah itu biasanya saya ajak jamaah belanja di pasar Kakiyah namanya. Itu seperti pasar grosir ya. Kalau di Jakarta seperti Tanah Abang. Itu harganya udah grosir dan murah-murah. Kalau di Madinah sekarang itu ada yang lagi viral namanya serba satu real, dan udah beberapa kali keberangkatan jamaah selalu minta diantar ke sana untuk belanja. Ya udah diantar ke sana. Sebetulnya masih banyak tempat-tempat lain ya yang murah-murah, nanti tinggal dicari-cari aja ya. Selama nanti Allah berikan kesempatan bisa berkunjung ke Mekah Madinah. Kemudian kalau umroh lebih enak ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu? Soalnya ini pengalaman pertama kali umroh. Plus minus ya, ada yang bilang ke Mekah dulu bagus karena wajib umrohnya terlaksana lebih awal, kemudian nanti pergi ke Madinah tuh tinggal istirahat. Ada juga yang ke Madinah dulu karena udah penerbangan kan 9 jam capek dan lain sebagainya, jadi bisa istirahat dulu di Madinah sehingga pas ke Mekah udah fit badannya. Jadi menurut saya sih plus minus ya, ada plusnya ada minusnya. Tinggal dinikmati aja, disyukuri aja perjalanan umrohnya dan berdoa mudah-mudahan umrohnya mabrur guys. Dan selanjutnya Pak Ustadz kalau mau umroh bawa bekal berapa duit? Bekalnya berapa duit itu relatif ya. Tapi saya kadang bilang ke jamaah tuh 2 juta juga cukup. 1 juta juga cukup. Tergantung kita ke sana mau ibadah atau mau belanja guys. Sebetulnya oleh-oleh juga sudah banyak tersedia di Indonesia, jadi nggak harus beli di sana, beli di Indonesia juga aman dan lebih nyaman karena nanti kopernya nggak over baggage ya guys. Ya seperti itu ya Pak ya, Pak Raden selamat. Kemudian sepil dong Ustadz kejadian menegangkan ketika umroh. Ya itu tadi ya, ketika pengalaman pertama saya umroh itu langsung ada jamaah yang hilang. Nah itu sangat menegangkan guys. Luar biasa. Ya, jadi teman-teman biar
durasi videonya nggak kepanjangan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya akan saya buat di video selanjutnya ya guys. Jadi seperti itu ya tanya jawab di video kali ini. Mudah-mudahan ada pertanyaan yang sama dari kalian dan udah dapat jawabannya di video ini. Masih, it's different. Oke guys, kalau video ini dirasa bermanfaat buat kalian, bantu komentar di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya buat video part selanjutnya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.